Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Kratin Ainin. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ulumul Hadis tentang ilmu hadis riwayah. Hadis riwayah adalah periwayatan atau cerita ilmu hadis riwayat. Secara bahasa berarti ilmu hadis yang berupa periwayatan. Ilmu hadis riwayat adalah ilmu yang mempelajari cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi. Objek kajiannya ialah dari segi periwayatan dan pemeliharaannya meliputi cara periwayatan, yakni bagaimana cara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat rawi kepada periwayat lain. Cara pemeliharaan, yakni penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Ilmu ini tidak membicarakan kualiti sanad, sifat rawi, dan cacat yang terdapat pada matan dan isinya. Adapun definisi Ibnu Al-Ahfani yaitu ilmu hadis riwayat adalah ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi, periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Tujuan hadis riwayat. Ilmu hadis riwayat bertujuan untuk memelihara hadis Nabi dari kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam hal penulisan dan pembukuannya. Lebih lanjut, ilmu ini juga bertujuan agar umat Islam menjadikan Nabi sebagai suri tauladan melalui pemahaman terhadap riwayat yang berasal darinya dan mengamalkannya. Hadis riwayat terbagi menjadi dua, yaitu riwayat dengan lafadz dan riwayat dengan lafadz bermaksud pemindahan suatu hadis dengan menitik beratkan lafadz perawinya tanpa melakukan pindahan atau gantian terhadap huruf dan perkataan Rasulullah. Riwayat dengan makna adalah perawi mengemukakan hadis tanpa terkait dengan perkataan-perkataan yang telah didengarinya. Ia menukar lafadznya dengan perkataan lain yang menunjukkan maksud yang sama dengan perkataan tanpa mengubah maksud Rasulullah. Contoh hadis riwayat dengan lafadz, saya mendengar Rasulullah. Dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta atas namaku itu tidak seperti dusta atas nama orang lain, dan barang siapa dusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim dan lain-lainnya. Menceritakan kepadaku Rasulullah telah bercerita kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dan dari Humaydi bin Abdurrahman dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang berRamadan dengan iman dan mengharap pahala, dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Saya melihat Rasulullah berbuat. Dari Abbas bin Rabi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad dan dia berkata, sesungguhnya benar-benar aku tahu bahwa engkau itu sebuah batu yang tidak memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku pun tak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh hadis riwayat dengan makna. Ada seorang wanita datang menghadap Nabi yang bermaksud menyerahkan dirinya untuk dikawin kepada beliau. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, nikahkanlah wanita tersebut kepadaku. Sedangkan laki-laki tersebut tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai maharnya selain dia hafal sebagian ayat-ayat Al-Quran. Maka Nabi berkata kepada laki-laki tersebut, aku nikahkan engkau kepada wanita tersebut dengan mahar mas kawin berupa mengajarkan ayat Al-Quran. Al-Hadis. Macam-macam ilmu riwayat hadis. Ilmu riwayat hadis terbagi menjadi 5 macam hadis, yaitu hadis qauli. Yang dimaksud dengan hadis qauli adalah segala yang disandarkan kepada Nabi yang berupa perkataan atau ucapan yang memuat berbagai maksud, syarat, peristiwa, dan keadaan, baik yang berkaitan dengan ajaran, syariah, akhlak maupun yang lainnya. Hadis takriri. Yang dimaksud dengan hadis takriri adalah segala hadis yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang dari sahabatnya Nabi, membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat setelah memenuhi beberapa syarat baik mengenai pelakunya maupun perbuatannya.
Hadis sahmi yang dimaksud dengan hadis sahmi adalah hadis yang berupa hasrat Nabi yang belum terrealisasikan seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 2 Asyura. Hadis fi'il dimaksud dengan hadis fi'il adalah segala yang disandarkan kepada Nabi berupa perbuatannya yang sampai kepada kita seperti hadis tentang sholat dan haji. Hadis ahwali yang dimaksud dengan hadis ahwali adalah hadis yang menyebutkan hal ihwal Nabi Muhammad yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya. Adapun tentang keadaan fisik Nabi, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.